Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 19 Maret 2025. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas kondisi IHSG terkini, kondisi saham-saham fundamental, saham-saham supir angkot, dan bagaimana prospeknya ke depan dan apa yang dilakukan bandarnya dalam beberapa hari terakhir ini, dan tentu kita akan bahasnya dalam kondisi udah boleh buka mata. Tadi siang mata kita tentunya masih ditutup, tapi sore ini saya mau berterima kasih kepada BEI yang masih mengizinkan saya membuka mata sehingga saya bisa menganalisa pergerakan bandar dari saham-saham yang saya miliki. Oke, khusus podcast kali ini saya akan membahas saham-saham yang ada di portfolio saya dan saya akan ceritakan strategi saya pada saham-saham tersebut sampai libur lebaran nanti, karena kebetulan saya mau liburan juga. Jadi mungkin ini podcast terakhir saya sebelum lebaran, karena harusnya besok saya udah mulai semi liburan, masih semi kerja semi liburan, tapi minggu depan full saya akan liburan terus sampai pulang lah. Tapi setelah libur lebaran nanti saya akan ada ini lagi, dan saya juga nggak akan bisa trading karena saya akan ke satu negara yang internetnya dibatasi, dan intinya saya nggak tahu apakah ada aplikasi sekuritas yang bisa dibuka di sana. Jadi saya dalam kondisi bersih-bersih. Saya udah bersih-bersih dari beberapa minggu lalu portfolio, karena saya tahu saya bakal liburan. Dan juga saya akan ceritakan strategi saya baik entry-nya maupun exit dari saham-saham yang akan kita bahas ini, karena kebetulan ada saham fundamental juga yang saya pegang, ada juga saham supir angkot yang saya pegang. Oke, langsung aja sedikit dulu kita bahas IHSG. Jadi kemarin IHSG mencapai satu pergerakan yang luar biasa, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada berita apapun. Bursa global menguat, ekonomi baik-baik saja, semua baik-baik aja, tapi tiba-tiba IHSG turun sampai 5%. Turun lagi sampai trading halt selama 30 menit, udah itu turun lagi sampai minus 7%. Ini sempat saya record pas dia turun 7%, IHSG sampai turun sampai 6.018. Ini satu hal yang sangat luar biasa, nggak ada angin, nggak ada yang hujan, tiba-tiba IHSG turun sebanyak itu. Ini bukan kali pertama, karena memang salah satu hal yang kita harus pahami di bursa saham ada hukum kebebasan bandar ya. Jadi at any time, dalam setiap waktu, saya berulang kali mengatakan itu dalam setiap workshop foreign flow, juga saya berulang kali mengatakan itu bahwa kapanpun bandar mau, IHSG bisa hancur. Kapanpun. Kemarin bandar memutuskan hancurkan IHSG sampai turun 7%. Paginya mungkin memutuskan, atau malam sebelumnya mereka memutuskan, siangnya IHSG hancur. Kalau bandar mau memutuskan besok turun 7% lagi, bisa. Penyebabnya apa? Nggak ada. Ini penyebabnya karena bandar memutuskan. Itu adalah hukum kebebasan bandar, hukum tertinggi di bursa saham. Itu jadi dan ini bukan kali pertama kok, nggak ada angin, nggak ada hujan, IHSG hancur, ya itu mereka tinggal deal aja. Tapi yang menarik dalam kejatuhan kemarin bukan karena nggak ada berita, nggak ada apa-apa, karena memang nggak ada semua itu. Cuma yang menarik adalah kemarin itu untuk pertama kalinya baik para konglo, para investor asing, dan para bandar lokal semua sepakat menghancurkan IHSG. Sampai dalam waktu begitu singkat, IHSG turun sampai 7%. Seperti itu, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan seingat saya waktu COVID pun nggak pernah deh IHSG turun 7% dalam waktu hanya beberapa jam saja. Jadi ini luar biasa di tengah kondisi ekonomi yang baik-baik aja, atau yang nggak ada perubahan dibanding hari sebelumnya, minggu sebelumnya, yang kalau kata fundamentalis sih katanya semua bagus-bagus aja, seperti itu. Dan menariknya lagi, di sore hari ketika udah boleh buka mata, keluar data yang mengejutkan di mana THR anak bangsa dibawa pulang oleh investor asing. Total pada perdagangan kemarin ada 2,5 triliun uang anak bangsa disetor ke investor asing supaya bisa dibawa pulang oleh investor asing. Dan pada podcast sebelumnya juga kami sudah mengingatkan, memang bahaya minggu ini adalah bahaya THR anak bangsa ini. THR para pahlawan bursa ini yang besar, yang saya khawatirkan, waktu itu saya belum tahu besar kemungkinan, yang saya khawatirkan akan disetorkan, akan diserahkan ke investor asing.
di tahun ini. Jadi bukan lebaran lagi, mungkin tradisi tahun ini lebarannya akan berubah. Udah ada beberapa indikasi juga kayaknya lebaran tahun ini bakal berubah karena uangnya udah dikasih ke investor asing. Mungkin perayaan lebaran lebih meriah di luar negeri sana, di US, di Inggris, karena uang THR kita sudah dibawa sama mereka. Seperti itu, dan kurang lebih itu kondisinya. Sebenarnya kemarin, ya saya enggak. Kemarin saya ada keinginan untuk membahas podcast ini, untuk membahas buat udah boleh buka mata, tapi saya tahu kondisi masih hot, dan kebetulan juga kemarin saya itu udah janji sama alumni workshop Foreign Flow, udah janji untuk mengadakan gathering karena kami baru launching sistem kami, sistem Foreign Flow baru, ada yang goalnya memanfaatkan kepanikan pahlawan bursa dan memanfaatkan momentum cut loss-nya pahlawan bursa. Jadi karena itu jadi kami melakukan gathering, udah janji, udah dijadwalkan dari jauh-jauh hari. Jadi intinya saya bahas pada itu sorenya saya cuma bahas internal aja ke alumni, pandangan saya terhadap IHSG dan saham-saham yang saya cerita beli pada perdagangan kemarin. Itu saham yang saya beli memanfaatkan kepanikan pahlawan bursa. Saya beli 2 saham BBCA dan saham BMRI. Dan kemarin pun saya paling lama akan hold sampai hari Jumat. Saya beli kemarin bukan karena asingnya masuk, bukan karena reversal, karena kemarin saya lihat ada kondisi chaos pahlawan bursa. Biasa pahlawan bursa kalau chaos seperti kemarin biasanya cenderung cut loss, jadi itu yang saya manfaatkan. Saya cerita kemarin sore setelah closing beli BMRI dan BBCA dengan harapan memang itu ya, saya bahkan ngomong kalau ini saya nakal sebenarnya, saya harusnya ngelihat nunggu penutupan baru belinya besok. Nunggu penutupan kemarin, ngelihat pergerakan asingnya gimana, pergerakan pahlawan bursanya gimana, baru belinya hari ini. Harusnya gitu. Belinya hari ini. Harusnya sistemnya fokusnya kayak gitu. Cuma saya bilang, saya nakal karena saya udah mau liburan, waktu saya nggak panjang. Jadi kemarin pas chaos-chaosnya saya beli 2 saham tersebut, beli BMRI dan BBCA, dan saya akan jual. Hari ini belum saya jual, hari ini saya udah lihat pergerakan asingnya, nanti kita bahas juga. Besok harusnya udah mau saya jual dua-duanya, dan juga saya kemarin bilang setelah datanya beres saya akan ngelirik ada saham brand, saham-saham supir angkot yang secara memang memberikan indikasi menarik di market report kemarin seperti itu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu konteksnya ya, biar Anda mengerti kenapa tiba-tiba saya bahas portfolio saya sendiri, nggak ada maksud pamer, nggak ada maksud apa-apa ya. Itu konteksnya seperti itu. Dan sehari sebelumnya, pada hari sebelum kehancuran IHSG pada Senin malam, saya buat materi total 2,5 jam. Saya cerita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG dan lain. Apakah investor asing akan kembali lagi ke Indonesia, gimana outlook kuartal kedua dan lain. Saya bahas banyak hal yang saya tahu saya nggak bisa bahas di YouTube umum ini, karena saya belak-belakan lah, saya bahas ini, pemerintahan dan lain, asing, apa yang menyebabkan mungkin asing nggak mau masuk lagi dalam jangka pendek dan lain. Saya bahas di market outlook ini. Itu udah banyak yang nonton, udah 1.000 orang lebih yang nonton kalau saya lihat dari viewsnya. Dan kalau Anda mau, Anda masih bisa di channel Telegram kami, bisa daftar sampai besok. Anda bisa dapat kesempatan untuk nonton materi yang sama. Ya, saran saya ini good content. Kalau Anda mau mempersiapkan diri setelah lebaran, strateginya gimana, menurut saya itu ya intinya good content, atau enggak Anda yang menilai. Cuma ini konten yang saya persiapan cukup panjang, mati-matian. Saya mikir sana-sini, ngomong sana-sini untuk membahas hal tersebut. Oke, seperti itu. Masih ada kesempatan kalau Anda mau sampai besok untuk dapat recordingnya. Oke, dan di tengah kejatuhan IHSG kemarin bukan kejatuhan hari ini, kemarin di situ saya sempat mention di Telegram saya mention bahwa memang udah jatuh, udah kalut kayak gitu, udah kacau balau kayak gitu. Ada broadcast di Telegram kami bahas asing kabur, ekonomi lesu, fundamental mati, dan uang THR sudah habis tapi IHSG malah terjun bebas kayak gitu. Kalau udah gini, saya bilang satu-satunya solusi kalau sudah begini, kita hanya bisa mengharapkan belas kasihan supir angkot untuk mengangkat IHSG.
Jadi supir angkot ini lucu, sosok yang seringkali dijegal di mana-mana, nggak dikasih apresiasi yang terbaik bagi orang lain, kayak gitu. Tapi setelah terpuruk kita cuma bisa ngarapin beliau. Karena kita nggak bisa ngarapin asing, tolong dong goreng, ya nggak bisa lah. Mau nge-WhatsApp juga susah, mau ngobrol susah, kayak gitu kalau ke investor asing. Nggak bisa mengharapkan ekonomi rame lagi, gimana juga mengharapkan ekonomi rame. Nggak bisa mengharapkan fundamental hidup lagi, juga nggak bisa, fundamental sudah mati. Jadi saham-saham fundamental bisa hancur sampai gimana pun karena fundamental sudah mati. Saham busuk bisa digoreng, bisa hancur karena fundamental sudah mati, itu nggak bisa diharapkan. THR, dan saya juga nggak bisa expect pahlawan bursa segera cut loss, uang baru beli kan. Uang THR baru cair, baru dibeliin langsung cut loss, nggak bisa mengharap. Jadi satu-satunya harapan kita memang adalah belas kasihan supir angkot. Kita tahu supir angkot punya rasa peduli terhadap IHSG, rasa peduli pengen mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Seperti itu. Dan puji Tuhan hari ini IHSG naik, total ditutup naik 1,42% dan dimotori tentunya oleh saham-saham supir angkot yang menguat banyak. Dan itunya kondisi market beberapa hari terakhir. Dan untuk sesuai saran, jadi saya akan ada bahas dari sisi fundamental juga. Jadi ini saya minta ChatGPT untuk minta analisis fundamental terhadap kenapa IHSG naik pada perdagangan hari ini. Kalau Anda nggak mau, karena supir angkot itu kan kurang terpelajar, mari kita bahas dari sisi terpelajar, sisi anak kampusnya kayak gitu. Nah, jadi saya minta, halo, bisakah kamu bekerja menjadi fundamental analis yang menjelaskan alasan kenaikan IHSG hari ini? Berikan 3 poin utama yang menjadi penyebab menguatnya IHSG yang perlu diketahui oleh investor. Ini saya copy paste setiap hari, tinggal kalau naik di copy naik, kalau turun di copy turun, dia langsung catch up-nya langsung otomatis. Ini segmen catch up of the day ya. Pertama, kenapa IHSG naik? Karena optimisme terhadap kebijakan suku bunga The Fed, stabilitas ekonomi domestik, kebijakan buyback saham tanpa RUPS. Tolong baca sendiri aja ya, panjang, saya suka pusing baca yang gini kayak gitu. Cuma udah jelas ya, mudah-mudahan teman-teman KOJ ngelihat bahwa saya juga bahas fundamental. Silahkan baca satu persatu, kalau perlu dihafal besok-besok, karena kalau besok turun nanti ini Anda kalau saya nggak akan buat podcast besok, jadi Anda rubah itu yang menjelaskan kenaikan, Anda edit jadi penurunan IHSG. Penyebab melemahnya, menguatnya diganti jadi melemahnya, nanti alasannya akan muncul lagi juga gitu. Jadi kita bisa terus punya catch up setiap hari seperti itu. Oke. Kalau dari sisi foreign flow kita lihat IHSG per hari ini. Jadi hari ini IHSG rebound, tapi sayangnya karena reboundnya hanya dimotori saham-saham supir angkot dan euforia THR belum terjadi, secara overall asing masih melakukan penjualan hari ini sebanyak 965 miliar. Kita lihat market report hari ini aja. Market report hari ini ada foreign buy, ada Ratu, Asitepia, AADXCL, top local buy BBCA, jadi saham yang paling banyak dilirik, paling banyak dicintai oleh pahlawan bursa, BBNI, BBRI, BRIS, dan Adaro. Ini 5 saham yang paling banyak diborong pahlawan bursa pada hari ini. Secara total, IHSG mengalami kenaikan 1,42% dimotori oleh pembelian investor lokal. Kenapa? Biasanya kalau lokal beli kan hancur kan, harusnya teorinya gitu. Kenapa? Karena tadi dibahas, karena kenaikan ini bukan dimotori oleh saham-saham fundamental, tapi dimotori oleh saham supir angkot. Itu kalau versi saya. Kalau versi fundamental, baca lagi ya, karena optimisme suku bunga The Fed, stabilitas ekonomi domestik, dan kebijakan buyback saham tanpa RUPS. Itu alasan 3 catch up utamanya. Oke, hari ini juga kalau kita lihat dari sisi korban flow, ini grafik yang mencerminkan kalau turun ini artinya pembelian pahlawan bursa. Ini indikatornya, histogramnya pembelian pahlawan bursa hari ini. Pembelian pahlawan bursa hari ini nggak terlalu banyak. Relatif ini total cuma estimasi kami itu cuma 100 M-an uang THR yang dibelikan saham di bursa kita, tapi ini melemah jauh, sudah diprediksi pahlawan bursa kalau udah mabok kemarin hampir 1 triliun duit mereka disetor ke asing, hari ini cuma 100 M-an. Jadi ya, tapi tetap aja karena hari ini IHSG-nya naik, jadi ini bukan indikasi yang baik. Dan kalau gini terus, saya udah ribuan kali ngomong, kalau kondisinya gini ya arahnya akan terus melemah ke depannya. Apalagi saya mau liburan, saya sih berharap banget terus melemah ke depannya. Karena
Saya nggak bisa trading. Oke, selanjutnya ini ada beberapa indikasi, beberapa berita lain, beberapa berita-berita penting. Pertama adalah IHSG. Ibu Sri Mulyani, suhu ekonomi kita, mengatakan kalau kepercayaan investor masih sangat kuat. Ini sangat benar karena hari ini investor lokal borong sampai 900 miliar, kemarin borong 2,5 triliun. Jadi benar. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang ini krisis kepercayaan investor, itu orang sesat, itu orang bego. Kalau ngomong ini IHSG turun karena krisis kepercayaan investor, karena ratusan ribu investor masuk ke bursa kita, puluhan triliun uang masuk ke bursa kita, uang lokal, uang THR, uang jual mobil, jual rumah dimasukkan sama bursa kita karena bukti kepercayaan investor masih sangat kuat terhadap IHSG. Justru kita lihat ini pahlawan bursa hampir setiap hari bolong saham, ini adalah bukti kalau kepercayaan investor sangat kuat. Jadi saya mendukung sekali statement Ibu Sri Mulyani, ini menunjukkan bahwa beliau ini ahli. Jadi saya sarankan Anda dengar, kalau ngomong ekonomi dengar sama yang ahlinya aja. Jangan dengar kecap-kecap influencer yang nggak ngerti, cuma menang selfie, menang konten video doang. Jadi nggak ada tuh krisis kepercayaan karena kepercayaannya sangat-sangat kuat dan fundamental ekonomi Indonesia sangat-sangat solid gitu ya. Jadi jangan mau ditebar fir katanya kepercayaan investor Anda salah, itu nggak ada buktinya, itu asal kecap, asal ngomong, nggak pernah tahu baca data. Karena kepercayaan investor sangat kuat, makanya sampai uang THR 2,5 triliun dikasih ke asing, kan ini bukti kalau kepercayaan investor lokal sangat kuat terhadap bursa kita, kayak gitu. Sama ya analoginya kalau Anda bilang gitu, kepercayaan orang terhadap perbankan gitu sangat-sangat lemah gitu. Sementara setiap hari orang ngantri masukin duit ke bank tersebut, itu kan orang gila yang ngomong ini krisis kepercayaan nasabah. Padahal orang berbondong-bondong masukin nambahin duitnya di bank itu. Itu kan orang gila ngomong kayak gitu. Itu sama gilanya sama orang yang mengatakan kepercayaan investor itu lemah yang menyebabkan IHSG turun. Itu gila, karena beda cerita kalau dibilang kepercayaan nasabah lemah terhadap bank dan orang narik duit dari banknya. Kalau narik, yes, kepercayaannya lemah. Ini kan orang masukin, pahlawan bursa, investor, uang THR semua dimasukin ke bursa saham. Seperti itu. Dan tapi di sisi lain hal tersebut juga ngasih berdampak sama hal yang sebenarnya kurang saya suka kayak gitu. Karena pertama ini mulai keluar data-data yang mencerminkan momentum lebaran tahun ini itu lebih sepi dari tahun-tahun sebelumnya. Katanya biasa ada mendongkrak impor barang konsumsi, jadi barang-barang konsumsi meningkat penjualannya di masa lebaran. Tahun ini nggak meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena duitnya udah dulu dikasihkan ke asing, dipakai beli saham. Kalau udah dibeliin saham kan nggak bisa beli cabai lagi kan, toh udah nyangkut kan. Kalau pahlawan bursa beli udah nyangkut, nggak mau cut loss ya nggak bisa beli cabai, jadi tukang cabai, jadi korban. Besoknya beli lagi saham fundamental, semakin nyangkut, nggak bisa dijual, nggak mau cut loss, nggak bisa beli baju baru. Nanti nggak bisa beli tiket dan lain-lain. Jadi kita bisa expect mungkin tahun ini ada tradisi baru di lebaran tahun ini, mungkin orang nggak pulang kampung lagi, nggak beli baju baru lagi, nggak kirim duit ke orang tua lagi, mungkin sekarang kita kirim screen cap portfolio masing-masing aja. Maaf, hari ini nggak bisa pulang kampung karena uangnya dipakai investasi saham fundamental. Bukan cuma ini, data lain juga menunjukkan kondisi efek dari kepercayaan investor yang sangat kuat ini. Perputaran uang lebaran 2025 pun diprediksi turun. Apakah warga berhemat? Saya nggak percaya warga berhemat, memang duitnya udah habis dipakai beli saham. Untuk kondisinya. Terus apa aja saham-saham menarik hari ini, itu yang akan kita bahas. Jadi report kemarin terlepas 2,5 triliun uang anak bangsa yang dibawa, ini kita lihat ini ada dua di balik kejatuhan IHSG kemarin yang sempat 7%, tutup 3,84%, kita lihat ada dua aliran nih, ada aliran investor asing borong saham, pahlawan bursa juga borong saham. Asing borongnya PTRO, Goto, Tepia, Pani, dan Wifi. Ini saham-saham top foreign buy, saham-saham yang paling banyak dibeli asing. Hampir semuanya saham non-fundamental. Karena memang asing ya ini. Terus sementara
para pahlawan bursa borong saham BBCA, BMRI, BBRI, BBNI dan Adaro. Semuanya saham fundamental. Jadi di sini kita bisa lihat dengan jelas siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Kayak gitu ya, siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Cuma saya nggak peduli pintar sama bodoh, saya cuma pengen untung, jadi saya ngikutin asing. Di sini saya pada sekilas aja di sini, ini saya lihat PTRO asingnya beli kemarin sore, harganya turun saya tahu. Tepia asingnya beli, harganya turun. Kayak gitu. Pani saya nggak suka, kebanyakan influencer ini kebanyakan pahlawan bursa. Wifi juga saya udah terlanjur jual, saya nggak mau masuk lagi karena saya ini. Jadi dua saham inilah yang saya beli pada perdagangan hari ini. Di harga opening tadi di awal-awal market lah kayak gitu. Pertama saham yang saya bahas yang saya beli pagi-pagi tadi Tepia, dia naik 12,9%, bandarnya supir angkot, dan setelah saya beli ya alasannya tadi saya bilang karena ini saham yang diborong investor asing kemarin, karena saya sukanya ngikutin asing kan, saya nggak pengen jadi pahlawan, saya nggak senasionalis itu, saya pengen senang-senang aja punya banyak duit belanja buat ekonomi daripada ngasih duit saya ke asing. Jadi saya lebih suka ngikutin asing daripada ngasih duit ke asing. Memang beda ini kan, kalau Anda banyak pahlawan bursa di luar sana, senangnya, hobinya, passionnya itu ngasih duit ke asing. Kalau saya lebih pengen ngambil duit asing sih, kalau saya ya, kayak gitu. Cuma itulah ininya. Jadi karena Tepia dibeli asing, saya ikut beli hari ini, bukan kemarin ya. Kemarin saya cuma ngelihat aja, terlalu chaos, saya nggak beli. Saya beli hari ini. Terus setelah saya beli, saya ngeluarin ini. Saya buat post di Instagram, di Telegram juga. Saya ngasih pesan buat pahlawan bursa karena Tepia ruginya 1,1 triliun sepanjang tahun 2024 dan membengkak 82%. Jadi ruginya besar banget. Jadi saya langsung bilang ke para pahlawan bursa, jauhi saham ini. Saya memperingatkan buat pahlawan bursa, para fundamentalis, untuk tolong jauhi saham Tepia. Dan bahkan saya dan Bandar supir angkot, saya kan baru masuk kan, dan saya bahkan bilang we don't need you, saya nggak butuh duit para pahlawan bursa. Jadi banyak pahlawan bursa menuduh saya menyarankan Anda beli saham-saham non fundamental. No, saya nggak pengen Anda masuk ke saham Tepia, saya nggak pengen Anda masuk ke saham brand, nggak pengen. Saya kesel kalau Anda masuk, justru saya nggak pengen kayak gitu. Saya nggak pernah minta Anda, saya bahkan bilang we don't need you. Saya nggak butuh duit pahlawan bursa di luar sana, saya nggak butuh tayar di sana, orang luar sana. Kenapa? Karena kalau uang itu masuk, harga saham Tepia bisa kayak BRI, bisa kayak BCA. Saya nggak mau, saya pengen cuan. Kembali lagi ya, beda passion. Memang saya tahu masing-masing orang beda. Kalau passion pahlawan bursa nyangkut ya silahkan, itu passion Anda, lanjutkan terus kayak gitu. Saya doakan saham-saham Anda semua jadi kayak Unilever, HMSP dan GGRM yang terus turun kalau memang passion Anda itu. Kalau saya sih pengen saham saya naik. Ya beda passion gak apa-apa, kita beda selera, saling menghormati aja. Cuma ini saya mau meluruskan, saya nggak pengen Anda beli saham Tepia, saham-saham yang saya miliki, saya nggak pengen. Saya pengen kalau bisa duaan aja sama supir angkot di dalam itu, biar bisa naik kali DCII seperti itu. Dan ini setelah sore setelah keluar report ini, sorenya saya lihat analisanya pakai sistem foreign flow kami yang baru. Jadi pertama di sini ada foreign flow yang baru 2025 ini, ada candle ungu menandakan warning bahaya. Kenapa warning bahaya candle ungu ini? Karena asingnya jualan besar, foreign info-nya jualan besar di Tepia pada saat itu, dan pahlawan bursanya panic buying. Kalau indikasi itu muncul, indikasi di dua ini muncul, asingnya jualan banyak, foreign info-nya, foreign dan coalition-nya, dan pahlawan bursanya panic buying, dia bisa ngasih warna ungu. Terus saya penasaran nih, kan mata saya masih ditutup kan, pas ngeliat report pertama ini mata saya ditutup, saya penasaran. Ini hari ini, kemarin itu gimana? Apakah muncul ungu lagi? Apakah foreign info-nya jualan besar lagi? Apakah pahlawan bursanya panik buying lagi, candlenya ungu gini atau tidak? Ternyata hasilnya luar biasa. Harga Tepia terjun bebas pada perdagangan kemarin. Sementara foreign info-nya malah naik. Artinya apa? Asingnya beli. Foreign info akumulasi, harga terjun bebas. Bukan cuman ini. Pahlawan bursanya malah cut loss. Perfect banget.
Saya udah nyesel, tahu gitu gue beli langsung sorenya, pas saya kan nggak tahu, ya udah kan saya nggak tahu, saya jadi nggak beli pada perdagangan kemarin, saya baru beli hari ini, puji Tuhan harganya masih digoyang-goyang dikit, terus langsung setelah saya beli saya ini. Kapan saya akan oke, itu kita ini. Secara bandarmologi juga kita lihat dari ini broker summary-nya kemarin bandar markdown besar-besaran, harga saham jatuh tapi nggak ada distribusi besar, dan jumlah pahlawan bursa yang cut loss lebih banyak daripada yang serok. Kita lihat ini broker-broker pahlawan bursa yang cut loss, ini broker-broker pahlawan bursa yang serok, lebih banyak yang cut loss. Jadi indikasi yang sangat baik di saham Tepia. Terus hari ini saya tadi pagi beli kan, sekarang puji Tuhan hari ini harganya sudah naik di penutupan saat ini. Sekarang saya lihat lagi, udah boleh buka mata, saya lihat lagi. Ini sekaligus contoh buat Anda gimana saya trading sehari-hari. Saya lihat hari ini pertama harganya rebound. Harganya tadi naik berapa belas persen? 12,9%. Harganya rebound, oke, good. Tapi akumulasi foreign and co-nya kecil banget, kita lihat. Kemarin lebih banyak. Jadi ini indikasi yang kurang bagus. Kemarin lebih banyak, hari ini kecil. Kayak gitu. Kemarin lebih banyak. Jadi nggak semenyenangkan itu. Saya berharap ini dan ininya lagi. Tapi yang itu negatifnya itu kemarin lebih banyak. Tapi ininya lagi, positifnya hari ini cut loss pahlawan bursa cukup besar. Kalau gini kita lihat cut loss pahlawan bursa di sini jauh lebih besar daripada cut loss kemarin. Ininya turun kayak gitu. Jadi itu indikasi yang baik. Secara foreign and co dua-duanya bagus, masih bagus. Terus strategi apa? Saya buat Tepia karena saya mau liburan. Saya pengen portfolio saya udah bersih di hari Jumat. Jadi besok saya akan pasang trailing stop di 6.100. Kalau turun ke bawah 6.100 langsung profit taking, langsung gak akan saya lihat lagi sampai saya pulang lebaran. Kalau besok naik lagi, let's say, amin gitu kan. Doa saya misalnya besok naik, nggak turun ke 6.100, tapi naik lagi naik sampai 6.700, tutupnya di 6.700. Jumatnya saya itu, dan misalnya syukur-syukur asingnya beli, pahlawan bursanya lanjut cut loss di kemudian harinya, hari Jumat, besok kan Kamis, hari Jumat saya akan pasang trailing stopnya di penutupan lagi, atau 100 atau 150 di bawah 6.000, misalnya tutup 6.700, saya pasang di 6.500 trailing stopnya gitu. Udah itu gimana saya tinggalin 6.500-nya, saya akan keep terus sampai saya pulang nanti. Udah done atau enggak ya terserah supir angkot, cuma intinya saya mau memastikan saya untung di saham ini, saya pasang trailing stop. Karena saya nggak bisa analisa, harusnya setelah hari Senin saya udah nggak bisa analisa sama sekali. Oke, itu strategi saya di Tepia. Ini kalau secara Detektor, broker summary secara bandarmologi kita lihat akumulasi bandar dalam jumlah relatif kecil untuk kenaikan harga hari ini. Jadi akumulasi ini kecil untuk kenaikan harga yang sampai belasan persen, tapi kalau cut loss pahlawan bursa cukup menjanjikan. Jadi kalau saya kasih nilai pergerakan hari ini, kalau kemarin itu nilainya 9 dari 10, harga turun, pahlawan bursa foreign and co beli, pahlawan bursa cut loss, kalau hari ini paling saya kasih nilai 6,5. Nggak jelek, tapi saya udah cuan ya, saya siap-siap jualan aja. Kedua yang saya beli adalah Brand. Ini harganya naik 5% hari ini, bandar supir angkot. Dan salah satu alasan saya karena Pak PP sudah kesusul oleh Pak LTK melesat. Sebenarnya Pak LTK ini dia low profile, tapi ini sebenarnya sebelum Pak PP beliau dulu ya jadi tokoh konglo saham non fundamental. Jadi banyak yang nggak kenal beliau ini. 3-4 tahun lalu sebelum fokus di bursa saham, beliau ini tukang jualan batu. Dulu beliau ini tukang jualan batu. Setelah dia fokus di bursa saham, jadi orang terkaya, kesusul Pak PP, sekarang jadi orang terkaya lagi. Jadi ini orang hebat, tapi saya sih kalau jadi Pak PP tentunya gengsi saya terusik ya, kok kesusul lagi sama mantan tukang jualan batu gitu kan. Padahal saham dia nggak banyak, sementara Pak PP sahamnya banyak. Jadi harapan saya salah satunya karena itu Brand akan dinaikkan lagi. Karena memang Brand banyak masalahnya, saya udah berulang kali bilang Brand akan dinaikkan lagi. Cuma kita lihat
Kemarin sore ketika market tutup, ketika udah boleh buka mata, apa yang saya lihat di sini harga Brent terjun bebas, tapi nggak ada penjualan foreign and co yang besar. Dilihat di sini, artinya apa? Sedang terjadi markdown di sini. Kemarin juga menariknya ada cut loss pahlawan bursa, walaupun cut lossnya nggak banyak. Tapi harga turun, pahlawan bursa cut loss, harga di markdown, pahlawan bursa cut loss, ini menarik kayak gitu. Menarik dan jadi saya itu oke. Hari ini saya masuk lagi juga, tapi hari ini setelah saya masuk belum saya jual per hari ini. Jadi saya update dulu rekan-rekan. Jadi karena saya terakhir bahas brand udah boleh buka mata ini di sini. Waktu itu ketika dia dijegal sama FTSE, MSCI udah lupa saya siapa yang ngejegal. Besoknya itu harga sahamnya turun, sahamnya turun. Udah itu rebound. Terus waktu itu kami langsung bahas di podcast. Setelah udah boleh buka mata, ketahuan pahlawan bursa borong di sini. Pahlawan bursa borong di sini. Kalau Anda lihat ini indikator korban flow-nya juga, pahlawan bursa borong di sini. Jadi besoknya saya langsung cut loss. Saya jual di harga opening, harga closing sebelumnya saya langsung cut loss. Nggak percaya nggak apa-apa karena saya nggak jualan stock pick. Yang pasti saya ngomong ini juga ke alumni. Kebetulan waktu itu hari Selasa juga ada gathering alumni Bandarmologi kalau nggak salah, atau Forinfo saya lupa. Saya langsung ngomong ke semua alumni yang ikut gathering itu. Saya baru cut loss brand. Saya ketawa-ketawa aja karena saya sejak awal saya bilang saya cut loss nggak banyak, harusnya saya masuk 3 kali karena ada masalah luar biasa MSCI. Alasan saya karena dijegal MSCI karena diborong oleh pahlawan bursa. Beberapa hari kemudian ya saya keluar. Kayak gitu, seperti itu, kayak gitu. Dan saya masuk lagi kemarin, saya masuk lagi gitu. Hari ini saya masuk lagi dan hari ini setelah saya lihat harganya naik, tapi nggak ada akumulasi foreign and co-nya, nggak ada akumulasi dan pahlawan bursa juga malah beli hari ini. Pahlawan bursa malah beli hari ini. Jadi kalau kita lihat dari sisi Bandarmologi, kita lihat 3 broker utama, buyer dan seller, fokus memarkup harga brand karena harganya naik hari ini. Tapi pahlawan bursa, broker-broker pahlawan bursa ikut beli. Jadi ini perubahan yang saya lihat di brand. Pahlawan bursa masuk ke saham ini sudah semakin lama semakin masuk. Bahkan kalau Anda lihat di forum-forum, setiap brand naik banyak yang happy, trust dan lain-lain. Tanya, saya suka nggak? Saya nggak suka. Saya sebagai investor, sebagai yang pegang saham brand, saya nggak suka pahlawan bursa ikut saya. Saya bukan marketing, saya bukan tukang jualan saham. Saya nggak pengen Anda beli saham yang saya beli. Kayak gitu, saya nggak pengen. Karena saya pengen ngikutin bandar, nggak mau ngikutin pahlawan. Saya nggak mau menggerakkan pahlawan bursa. Kalau saya pengen beli, berarti kalau saya pengen Anda beli, berarti saya pengen jualan kan. Ini nggak, saya lagi beli. Kayak gitu. Jadi ini kecenderungan setelah dijegal MSCI, pergerakan pahlawan bursa di saham ini mulai lebih ramai. Kita lihat di sini banyak pahlawan bursa beli. Jadi kalau ini artinya kalau tadi Tepia hari ini saya kasih nilai 6,5, brand ini harganya naik tapi cuma di markup 3 broker, pahlawan bursa malah ikut masuk. Nilai brand, kenaikan brand hari ini itu paling saya kasih nilai 5 dari 10. Jadi jelek. Nggak ada akumulasi. Kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Besok saya jual. Saya jual. Sama saya pasang trailing stop di harga saat ini. Di harga closing hari ini saya akan trailing stop. Jangan closing. Biasa kalau langsung turun nanti nggak kena. Tutup di 5.300 ya. 5.250 atau segitu saya pasang trailing stop. Kalau nyentuh itu saya jual. Untung saya nggak banyak. Kalau itu di brand, kalau itu paling 2%-an kalau kena trailing stopnya. Tapi kenapa? Karena memang jauh daripada Tepia, ini jauh. Dan ini margin untung saya juga ini. Jadi beberapa bulan terakhir ini banyak saya untung karena trailing stop, profit dikit kayak gitu. Ada yang kena cut loss karena memang marketnya lagi kurang bagus, dan menurut saya kenaikan brand hari ini nggak bagus. Seperti itu ya. Jadi saya bukan influencer brand yang ngajak Anda beli brand. Enggak, saya nggak mau Anda beli. Kalau bisa Anda cut lossin semua biar brand bisa kayak dulu lagi. Seperti itu. Selanjutnya BBCA juga itu saya bilang saya beli kemarin. Kalau BBCA, Tepia sama brand saya beli hari ini, BBCA saya beli kemarin. Hari ini cuma naik 0,3% harga sahamnya. Kenapa BBCA naik? Jadi saya pakai chat GPT lagi.
Ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang membuat BBCA menarik, biar saya nggak dianggap menebar fear. Saya minta halo, bisakah kamu menjadi fundamental analis yang menjelaskan alasan kenapa kita harus berinvestasi di saham BCA untuk jangka panjang. Ini fundamental yang solid, berarti BBCA juga solid ya, kita harus tekankan itu. Kepemimpinan pasar dan loyalitas nasabah plus satpam yang ramah, kalau saya boleh tambahkan, dan saham defensif dan konsisten naik dalam jangka panjang. Ini alasan-alasan para fundamental analis. Tolong teman-teman yang ini saya nggak ada waktu baca ini, tolong bacain, ada NPL-nya, ada ROA, ROE dan lain-lain. ROA ini bukan sambal ya, ini ada artinya return of asset kayak gitu. Ada hal-hal ini tolong Anda baca aja biar Anda mengerti kenapa BBCA naik hari ini seperti itu. Tapi kalau dari sisi ini, kebagusan ini membuat para pahlawan bursa membeli saham ini dan pengen jadi investor jangka panjang alias nyangkuters. Kayak gitu, itu sebabnya kalau Anda lihat investor asing terus jualan ke pahlawan bursa, ke investor lokal sepanjang perdagangan beberapa bulan terakhir, dan kemarin itu jadi secara foreign flow ini indikasinya ini adalah saham favorit pahlawan bursa 1 bulan terakhir. Popularitas dan jumlah nyangkuters di BBCA 1 bulan terakhir itu meningkat lebih cepat dari di BBRI. Investor jangka panjang BBCA itu lebih cepat bertumbuh dari BBRI setahun terakhir. Kenapa? Alasannya ya karena ini fundamental keuangan solid dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi terakhir tentunya karena fundamentalnya solid dan satpamnya ramah. Kayak gitu. Hari Selasa kemarin asing jualan 1,5 triliun kalau nggak salah ya, bisa dilihat lagi di market report kami. Artinya ini pembelian investor lokal terbanyak sepanjang sejarah BBCA. Nggak pernah dalam satu hari lokal beli 1,5 triliun BBCA atau 1, berapa triliun, nanti lihat. Nggak pernah dalam satu hari beli sebanyak itu. Kemarin beli banyak banget investor lokal dan pahlawan bursa. Nggak tahu berapa jiwa investor lokal yang memasukkan THR-nya untuk BBCA pada perdagangan kemarin. Seperti itu. Jadi ini rekor. Kenapa investor lokal borong sebanyak itu BBCA? Nah, ini alasannya, kecap manisnya. Silahkan baca satu-satu ya. Kayak gitu. Jadi total gaji, THR, dan dana masyarakat Indonesia yang berhasil dibawa pulang investor asing sejak Februari ini sampai pertengahan Maret menjelang libur Lebaran ini udah 6,9 triliun rupiah. Jadi ini saham yang sangat-sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia, fundamentalnya sangat solid, sehingga para masyarakat Indonesia udah memberikan gajinya, THR-nya, dan dana-dana lain, hasil jual aset, hasil jual sendal tetangga, dan lain-lain semua dibelikan. Total terkumpul 6,9 triliun yang bisa kita setor ke investor asing. Seperti itu. Hari ini harga sahamnya naik, tapi seperti kita lihat di market report tadi, asing jualan lagi. Jadi besok saya langsung jual. Open berapa, pokoknya besok saya udah bersih saham ini. Pun saya jual, nggak minat trailing stopan sih besok saya ini. Syukur-syukur besok hijau dulu langsung saya jual sih. Kayak gitu, karena besok saya masih bisa mantau market, masih bisa depan market. Kayak gitu. Kalau besok-besoknya lagi saya cuma pakai strategi trailing stop atau stop loss aja. Seperti itu. Besok saya jual karena saya nggak suka dan kenaikan. Ini karena harganya udah cuma naik 0,3%, tapi asing malah jualan berapa ratus M hari ini, 540 M pada perdagangan hari ini. Seperti itu. Dan ini indikasi bahwa ini saham pahlawan bursa. Ini ada list 3 besar ya, 10 besarnya saya tutupin. Ini materi gathering kemarin. Saham dengan pahlawan bursa atau investor jangka panjang terbanyak di BEI, long term investor atau nyangkuters. Kayak gitu, BBCA sudah ini menyusul posisi GoTo ke 432.000 jiwa. Investor jangka panjang di BBCA itu udah 432.000 jiwa, masih kalah jauh dari BBRI tentunya yang fundamentalnya paling solid tentunya. BBCA 432.000 jiwa dan setahun terakhir harga sahamnya turun 18%. GoTo setahun terakhir ini mulai di katos pahlawan bursa, jadi harganya bisa naik 17% dan sekarang udah turun peringkat ketiga. Setahun yang lalu pahlawan bursa terbanyak itu ada di GoTo. Saham dengan nyangkutan terbanyak sekarang sudah disusul sama BBRI dan BBCA. Seperti itu.
Dan karena melihat kayak gini, besar kemungkinan saya sih memprediksi, makanya saya mau langsung jual besok. Harga saham BBCA masih bergerak turun lagi karena kembali lagi passion pahlawan bursa kan nyangkut ya. Jadi mereka beli berharap semakin turun semakin bagus. Jadi sesuai harapan itu kemungkinan kalau lokal terus beli harganya akan terus turun, dan kalau terus turun saya udah buatkan alasan kenapa saham BBCA turun. Saya udah pakai ChatGPT lagi di hari ini juga saya buat tadi, ini beda-beda semenit kayak gitu. Kenapa memiliki resiko tinggi? Jadi kalau BBCA turun, kalau ternyata benar minggu-minggu depan saham BBCA kembali turun karena diborong pahlawan bursa, jadi ini alasan fundamentalnya. Resiko regulasi dan kebijakan pemerintah, valuasi saham yang sudah mahal, dan disrupsi teknologi dan kompetisi yang meningkat. Jadi ini alasannya. Jadi kalau Anda punya BBCA fundamental tiba-tiba turun, Anda nggak usah kaget kenapa, ada apa. Ini alasannya sudah disediakan ya. Kalau Anda pengen update terbaru, Anda tinggal copy aja di prompt ini, tulis di ChatGPT, langsung dia memberikan alasan kenapa BBCA turun. Seperti itu. Terakhir saham saya beli adalah BMRI. Hari ini naik 3,3%. Ini saham yang dibandari asing. Ini alasan kenapa hari ini bergerak naik, itu fundamental keuangan yang kuat dan stabil. Jadi BMRI ini kuat dan stabil, bukan solid BBRI sama BBCA ternyata. Ini market leader di segmen kredit korporasi dan infrastruktur, transformasi digital, dan apps Livin by Mandiri. Ini penyebab saham BMRI naik hari ini. BMRI sendiri harga sahamnya juga terus dijual, dan hari ini harganya rebound naik 3% tadi. Saya beli kemarin udah cuan lumayan di sini, tapi inflow asingnya cuma 21 M. Jadi Anda lihat ini sangat kecil, jauh sekali dibanding outflow asing sebelumnya. Jadi ini bisa disebut markup. Jadi artinya apa? Besok juga saya akan berusaha jual saham ini, profit taking, puji Tuhan. Untungnya harusnya bisa buat modal liburan saya di luar negeri kayak gitu. Ini popularitas dan BMRI ini popularitas di pahlawan bursanya kalah jauh dibanding BBRI dan BBCA, yang mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa pahlawan bursa hari ini cut loss walaupun cuma 21 M cut lossnya, seperti itu. Mungkin karena fundamental keuangannya masih kategori kuat dan stabil, belum solid ya. Seperti itu. Jadi gak banyak kayak ininya. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu strategi saya sudah clear ya. Jadi ekspektasi saya hari ini, hari Jumat, 4 saham saya itu udah bersih karena saya nggak suka liburan sambil ngamatin market, apalagi saya ke negara yang nggak tahu saya bisa ngamatin market atau enggak. Jadi saya selalu expect sebelum liburan itu portfolio saya bersih supaya saya happy liburan. Kayak gitu. Jadi saya mau ini cuma yang 2 tadi, yang Tepia brand itu kalau syukur-syukur besok digoreng tinggi, Jumat juga digoreng tinggi gitu, saya pasang trailing stop aja. Trailing stopnya saya naikin, tapi mulai besok udah saya pasang trailing stop, jadi kalau bergerak turun saya langsung profit taking, seperti itu. Ada beberapa poin lain yang menarik yang mau saya bahas sebelum saya pamit mau liburan. Pertama adalah sentimen positif. OJK akhirnya meresmikan kebijakan buyback tanpa RUU PS selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ke depan baik direksi, komisaris itu punya hak, punya kapasitas untuk boleh menggunakan uang kas perusahaan untuk membeli saham. Sahamnya buat apa? Biasanya buat bonus mereka sendiri. Jadi ini sentimen yang sangat positif bagi direksi dan komisaris perusahaan. Jadi tentunya sangat positif karena nggak harus izin pemegang saham lagi, bisa langsung beli aja. Dan kalau kita lihat beberapa ini bahkan saham-saham yang harganya nggak turun pun udah mau buyback sekarang. Karena siapa yang nggak mau kayak gitu. Pakai uang perusahaan beli saham buat diri mereka sendiri. Jadi ini indikasi yang sangat bagus. Tentunya kita expect setelah dapat bonus saham dalam jumlah besar, modal average 0, mereka lebih happy, kerja lebih maksimal, buat fundamental perusahaannya pun semakin solid ke depannya, supaya ada cash tambahan bisa buyback lebih lanjut di kemudian hari. Ini juga tentunya sentimen positif buat investor asing atau bandar lokal yang mau profit taking. Jadi kapan lagi nih bandar bisa ngambil uang kas perusahaan? Bandar kan biasa selama ini ranahnya di bursa saham kan, nggak bisa jentuh uang kas perusahaan kan.
Sekarang uang kas perusahaannya dimasukin ke bursa, jadi bisa diambil oleh investor asing dan bandar lokal. Jadi tentunya investor asing ya, kalau dia masih mau jualan, ini berita yang sangat baik lagi karena ada mungkin 10-15 triliun uang yang bisa dibawa ke kampung halamannya masing-masing, dan ini bukan uang palon bursa, bukan gaji, bukan THR, tapi uang perusahaan. Seperti itu kas kayak gitu. Kalau palon bursa mau cut loss juga, ini kalau ya kan kalau asing, bandar lokal sekarang dalam kondisi profit taking kan. Kalau palon bursa kalau jual sekarang mau cut loss, Anda bisa memanfaatkan aksi buyback ini juga untuk cut loss. Seperti itu. Dan ini tentunya akan baik buat rantai makanan di bursa, karena jumlah uang yang diperebutkan bisa semakin meningkat karena banyak dana-dana segar yang masuk dari kas perusahaan. Ini juga menurut saya bagus buat untuk transisi dari emiten yang tadinya emiten fundamental jadi emiten non fundamental. Caranya gimana? Dijual dipakai aja semua sahamnya, kas perusahaannya buat beli saham, buat buyback. Jadi kalau kasnya habis kan nggak beroperasi lagi kan? Tapi sahamnya dimiliki sejumlah orang, mungkin itu bisa digoreng jadi transisi dari fundamental ke non fundamental. Itu juga harapan kita ke depan supaya banyak terjadi karena perusahaan terbesar di Indonesia ke depannya saya prediksi hampir semuanya akan jadi perusahaan non fundamental seperti itu. Jadi ini sentimen positif, berita bagus, saya sangat appreciate OJK untuk kebijakan ini. Seperti itu. Terakhir, ini sedikit aja karena saya banyak dengar berita-berita, banyak dengar ini teman-teman pengusaha bilang Lebaran ini tuh suji banget, sepi banget, omset nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Bahkan mertua saya juga retail bilang hal yang sama, sangat sepi. Jadi saya tahu sih, saya ngerti kenapa sepi karena memang uangnya sudah dikasihkan ke investor asing kan, dipakai beli saham fundamental. Cuman mungkin kalau ada teman-teman yang masih ada, teman-teman palon bursa yang mendengar kebetulan memang berencana menghabiskan THR-nya untuk disetor ke asing, dibeliin saham fundamental, mungkin Anda tergerak, kasihan karena masa sih seluruh gaji Anda dikasih ke asing. Kenapa? Karena yang jualan kan bukan cuma asing, ada ibu ini juga jualan di pasar Jatinegara dan lain-lain. Mereka juga pengen dapat rezeki, dapat THR gitu. Dapat THR di hari raya. Menurut saya alangkah baiknya Anda sisihkan uangnya, nggak perlu 100%, nggak perlu 80%, seadanya aja, serelanya aja untuk Anda membeli kebutuhan Lebaran itu sendiri. Beli opor gitu, masa Lebaran gak makan opor karena masa lihat portfolio aja kan, lihat PBRI, lihat BBCA gitu sambil makan ini seblak gitu kan gak enak kan. Mending beli hal-hal ini biar ibu ini juga bisa dapat THR juga, beli juga. Jadi saya mengencourage karena semua indikator mengatakan memang omset tahun ini lemah dan kemungkinan besar ini karena sahamnya dipakai pahlawan bursa untuk beli saham fundamental. Jadi sisihkanlah sedikit buat saudara-saudara kita di tanah air, bukan hanya, saya tahu Anda pengen jadi baik buat investor asing, saya tahu itu juga mulia, cuman nggak ada salahnya Anda sisihkan sedikit uang Anda buat para pedagang-pedagang di dalam negeri, biar mereka juga dapat THR. Mungkin kalau mereka dapat THR, mereka bisa setor ke asing juga kok, kayak gitu. Bisa beli juga saham fundamental, jadi uangnya ke asing. Mungkin setelah itu warungnya bisa tutup atau apa gitu ya, karena ekonomi kan lagi lesu. Seperti itu sih. Jadi itu ajakan saya aja gitu buat teman-teman yang mungkin punya rencana menghabiskan THR-nya untuk beli saham fundamental. Mungkin saya rasa nggak ada salahnya sih. Saya rasa OJK juga nggak marah kalau saya menyarankan ini, nggak ada salahnya. Kita rakyat kecil juga kita kasih, jangan cuma konglomerat aja yang kita kasih duit THR kita. Seperti itu sih. Terakhir mungkin saya juga menjawab satu pertanyaan aja sebelum saya pamit. Kalau lokal nggak beli, akibatnya apa Pak? Harga makin jatuh bebas ya. Jadi ini ketakutan yang dimiliki banyak investor jangka panjang atau nyangkuters yang membuat mereka terus beli sahamnya. Karena yang mereka tahu asing terus jualan. Mereka terus beli, langsung menyetor uangnya ke asing. Oke, itu fair aja, asing pengen jualan, Anda pengen beli, fair. Cuma ada yang sampai takut, sampai semua uangnya harus dipakai, sampai nabung, sampai jual tanah, jual mobil untuk setor duit ke asing karena dia takut kalau dia nggak beli harganya tambah jatuh. Jadi ya gue harus berkorban, harus beli.
Ini uang pinjaman, ini uang orang tua nih saya pakai, gitu. Mereka harus menahan sekuat mungkin untuk beli. Karena takut kalau asing jualan gak ada yang beli, ya hancur dong dikira ARB. Seperti itu. Tapi di sini saya mau menjelaskan beberapa poin yang mungkin Anda miss. Pertama, kalau Anda nyangkut hanya dengan Anda membeli lebih banyak, bukan berarti kerugian Anda berkurang. Misalnya Anda beli 200 juta. Sekarang ada net profit, floating loss Anda udah 100 juta gitu di saham fundamental solid misalnya. Anda udah invest 200 juta, total floating loss Anda 100 juta. Rugi Anda 100 juta nih kalau dijual sekarang. Cuma Anda belum mau cut loss. Dan Anda kira, saya punya THR 20 juta, saya beliin aja sahamnya. Yang harus Anda ketahui, kalaupun Anda beli sahamnya 20 juta lagi, floating loss Anda tetap 100 juta pada saat Anda membeli. Nggak berubah. Jadi kerugian Anda tidak berkurang ketika Anda menghabiskan THR Anda untuk membeli saham, nggak berkurang. Bahkan bukan nggak berkurang, bisa bertambah yang 100 jutanya ini. Kalau setelah Anda beli seperti biasa, karena passion pahlawan bursa nyangkut, semakin turun. Semakin jadi investor jangka panjang Anda. Yang 100 jutanya, yang tadinya rugi 100 juta, mungkin jadi 110 juta. Pasca THR. Belum itu uang THR Anda yang tadinya 20 juta, mungkin sekarang udah tinggal 1,8 juta. Kerugian Anda udah tambah lagi 2 juta. Kayak gitu. Jadi salah. Hanya karena Anda beli bukan berarti kerugian Anda hilang. Kerugian Anda akan berkurang kalau orang lain cut loss. Cuman itu. Karena kerugian Anda berkurang kalau harga sahamnya naik, asing beli lagi. Jadi kerugian Anda berkurang kalau pahlawan bursa di luar sana bersedia cut loss. Jadi itu hal yang ini yang perlu Anda ketahui pertama. Terus gimana kalau saya nggak beli? Menurut saya, kalau lokal nggak mau beli, asing yang nggak jual. Emang tukang jualan, kalau ini nggak beli, tukang jualan, kalau nggak ada yang mau beli, apakah mereka bakar barangnya? Kan nggak, ya udah saya nggak jualan aja. Kalau memang nggak ada yang beli, kayak ibu tadi kan, nggak ada yang beli ya dia cuma galau aja gitu. Bukan dibagi-bagi gratis barangnya, dia galau aja gitu. Kayak gitu. Jadi besar kemungkinan kalau lokal nggak mau beli, asing pun nggak jualan, nggak bisa jualan anyway walaupun dia mau. Itu satu. Terus gimana kalau ternyata dia tetap jual karena pembelinya dikit, saham-saham fundamental ARB. Apakah itu merugikan? Yes, merugikan untuk nyangkut Anda. Tapi kenapa itu? Tapi itu malah justru opportunity kalau memang harga saham-saham fundamental di ARB kan karena lokal nggak mau beli. Kalau Anda mau average down pun modalnya kan udah lebih murah. Benar kan? Kalau Anda beli di atas turun, modal Anda akan terus semakin ditelan, semakin disetor ke asing, harga pelan-pelan turun. Kalau tiba-tiba jatuh Anda nggak beli, Anda beli udah di paling bawah. Setelah Anda beli ya turun lagi sama gitu. Tapi kalau udah ARB beberapa kali mungkin akan cut loss lagi. Mungkin ada orang di luar sana cut loss. Jadi karena yang cut loss lebih banyak, meskipun Anda beli harga bisa naik. Karena udah panik, karena udah ARB. Saham fundamentalnya. Jadi sebenarnya nggak beli itu bukan worst idea kok. Atau nggak menghabiskan THR Anda buat beli saham itu bukan worst idea. Bisa baik juga kok. Kayak gitu. Meskipun asing tetap pengen jualan. Kurang lebih gitu, mudah-mudahan Anda mengerti. Jadi itu aja pesan saya buat teman-teman. Selamat berjuang. Kita masih ada berapa hari market lagi ya? Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masih ada 6 hari market lagi. Bagi saya paling hanya tinggal 2 hari market lagi. Selamat berjuang buat teman-teman. Sukses semua. Saya harap yang terbaik buat Anda. Sekaligus juga mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman, buat para follower setia, buat para alumni workshop, buat para penonton setia yang suka ngomong Pertamax dan lain-lain.
Mohon maaf lahir batin. Juga buat para pahlawan bursa yang mohon maaf mungkin ada kata-kata saya yang menyakiti Anda. Saya doakan Anda tetap menjadi investor jangka panjang sesuai dengan mimpi Anda dan diberikan kebahagiaan meskipun Anda nyangkut. Dan juga buat para fundamentalis, para analis dan lain-lain, juga para regulator, para bandar, supir angkot, semua saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan saya berharap kita semua bahagia di hari Idul Fitri nanti. Oke, sampai sini aja. See you after Lebaran. See you next time. Thank you.